Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa cukup. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan rekan-rekan seperjuangan farmasi yang saya banggakan dan cintai. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya kepada kita semua dalam kegiatan ini. Shalawat berserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulfa Hairunisa dari kelas 1B Farmasi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang gizi seimbang, yaitu pengertian gizi seimbang dan pentingnya gizi seimbang untuk kesehatan. Hai teman-teman, di sini saya akan menyampaikan sedikit materi tentang gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Tahu gak teman-teman? Kalian pada tahu. Gizi seimbang. Gizi adalah zat makanan pokok yang diperlukan bagi pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh, yaitu jenis kelamin, umur, dan status kesehatan. Tetapi secara umum gizi seimbang adalah susunan asupan sehari-hari yang jenis dan jumlah zat gizinya sesuai dengan kebutuhan tubuh. Pemenuhan asupan gizi ini juga harus memperhatikan prinsip keanekaragaman makanan, aktivitas fisik, berperilaku hidup bersih, dan mempertahankan berat badan normal guna mencegah masalah gizi. Berdasarkan data dari Departemen Kesehatan, di Indonesia sendiri penerapan gizi seimbang memberi perubahan ke arah yang lebih baik, seperti prevalensi stunting yang mengalami penurunan dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,2% pada tahun 2018. Akan tetapi, di sisi lain, angka juga mengalami peningkatan dari 14,8% pada tahun 2013 menjadi 21,8% pada tahun 2019. Oleh sebab itu, prinsip gizi seimbang sifatnya sangat penting untuk mencegah masalah kesehatan ini. Menurut Asmira Sutarto, secara umum, fungsi zat makanan adalah memberi bahan untuk membangun tubuh dan memelihara serta memperbaiki bagian-bagian tubuh yang hilang dan rusak. Kemudian memberi kekuatan atau tenaga, sehingga kita dapat bergerak dan bekerja. Selanjutnya, memberi bahan untuk mengatur proses-proses dalam tubuh. Dan yang terakhir, membangun dan memelihara tubuh. Hubungan dengan hal tersebut, maka untuk mendapatkan kualitas gizi yang baik, makanan yang kita konsumsi harus mengandung zat-zat gizi. Misalnya, dianjurkan untuk mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna, yaitu nasi, sayur, lemak, buah, dan susu. Berdasarkan hal tersebut, gizi merupakan suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, dan mineral yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan manusia, memelihara proses tubuh, dan sebagai penyedia energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Kemudian ada prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar, yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk menyeimbangkan antara zat gizi yang keluar dan zat gizi yang masuk dengan memantau berat badan secara teratur. Yang pertama, mengkonsumsi aneka ragam pangan. Adalah aneka ragam kelompok pangan yang terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran, dan buah-buahan dan air, serta beraneka ragam dalam setiap kelompok pangan.
Yang dimaksud keanekaragaman dalam prinsip ini yaitu keanekaragaman jenis pangan juga termasuk proporsi makanan yang seimbang dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan, dan dilakukan secara teratur. Anjuran pola makan dalam beberapa dekade terakhir telah memperhitungkan proporsi setiap kelompok pangan sesuai dengan kebutuhan yang seharusnya. Demikian pula, jumlah makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak dapat meningkatkan resiko beberapa penyakit tidak menular. Dianjurkan untuk dikurangi. Akhir-akhir ini, minum air dalam jumlah yang cukup telah dimasukkan dalam komponen gizi seimbang oleh karena pentingnya air dalam proses metabolisme dan dalam pencegahan dehidrasi. Kedua, membiasakan berperilaku hidup bersih. Berperilaku hidup bersih akan menghindari seseorang dari keterpaaan terhadap sumber infeksi. Seseorang yang menderita penyakit infeksi akan mengalami penurunan nafsu makan, sehingga jumlah dan jenis gizi yang masuk ke tubuh berkurang. Sebaliknya, pada keadaan infeksi, tubuh membutuhkan zat gizi yang lebih banyak untuk memenuhi peningkatan metabolisme pada orang menderita infeksi, terutama apabila disertai demam. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang menderita kurang gizi akan mempunyai resiko terkena penyakit infeksi karena pada keadaan kurang gizi, daya tahan tubuh seseorang menurun, sehingga kuman penyakit lebih mudah masuk dan berkembang. Yang ketiga yaitu melakukan aktivitas fisik. Meliputi segala macam kegiatan tubuh termasuk olahraga, merupakan salah satu upaya untuk menyeimbangkan antara pengeluaran dan pemasukan zat gizi, utamanya sumber energi dalam tubuh. Contohnya, kita dalam seminggu selalu olahraga, minimal dalam 1 minggu yaitu 2 kali. Aktivitas fisik memerlukan energi. Aktivitas fisik juga memperlancar sistem metabolisme di dalam tubuh, termasuk metabolisme zat gizi. Oleh karenanya, aktivitas fisik berperan dalam menyeimbangkan zat gizi yang keluar dari dan yang masuk ke dalam tubuh. Yang keempat, yaitu memantau berat badan secara teratur untuk mempertahankan berat badan yang ideal. Pedoman gizi seimbang. Mengacu pada pedoman gizi seimbang yang telah disepakati dalam Konferensi Pangan Sedunia di Roma pada tahun 1992. Menurut pedoman gizi seimbang yang dicetuskan oleh Kemenkes pada tahun 2014, dimaksudkan untuk menyediakan pedoman makan dan perilaku hidup sehat bagi masyarakat. Adapun beberapa poin pedoman gizi seimbang. Yang pertama, membiasakan mengkonsumsi aneka makanan pokok, yaitu untuk memperoleh seluruh zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, seperti sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, daging, ikan, dan yang lainnya. Yang kedua, batasi konsumsi asupan yang manis, asin, dan berlemak, karena dapat meningkatkan risiko penyakit tertentu jika dikonsumsi secara berlebihan. Oleh sebab itu, anjuran batas konsumsi yang telah ditentukan. Jangan sampai melebihi batas biasanya. Yang ketiga yaitu memperbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Yang keempat, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang berprotein tinggi. Yang kelima, biasakan sarapan pagi. Selanjutnya, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang ketujuh, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Itu menjadi salah satu upaya untuk mencegah masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh yang menyebabkan penyakit. Yang kedelapan, biasakan membaca label pada suatu kemasan. Yang kesembilan, lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan yang ideal. Yang ke-10, syukuri dan nikmati keanekaragaman makanan. Permenkes Pedoman Gizi Seimbang. Pemerintah atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Permenkes Republik Indonesia nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia
perlu dilakukan upaya perbaikan gizi masyarakat melalui penerapan gizi seimbang. Penerapan gizi seimbang di masyarakat belum optimal, masih dijumpai berbagai masalah terkait dengan perilaku makan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gizi. Tujuannya untuk memberikan panduan konsumsi makanan sehari-hari dan berperilaku sehat berdasarkan prinsip konsumsi aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur dalam rangka mempertahankan berat badan normal. Dan yang terakhir, pentingnya gizi optimal atau gizi seimbang. Pola makan merupakan perilaku paling penting yang dapat mempengaruhi keadaan gizi. Hal ini disebabkan karena kualitas dan kuantitas makanan dan minuman yang dikonsumsi akan mempengaruhi asupan gizi, sehingga akan mempengaruhi kesehatan individu dan masyarakat. Agar tubuh tetap sehat dan terhindar dari berbagai penyakit kronis atau penyakit tidak menular terkait gizi, maka pola makan masyarakat perlu ditingkatkan ke arah konsumsi gizi seimbang. Keadaan gizi seimbang yang baik dapat meningkatkan kesehatan individu dan masyarakat. Maka dari itu, kita harus memperhatikan makanan yang dikonsumsi untuk pemenuhan gizi. Maka dari itu, mari kita menjaga pola makan kita dalam sehari-hari supaya memenuhi gizi seimbang dan kita tetap sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Undur man qala wala tangdur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.